selamat berjumpa lagi untuk menyambung materi PowerPoint yang sudah Ibu lampirkan dalam Google Classroom. Mungkin di antara kalian ada yang masih bertanya untuk cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Di sini Ibu akan memberikan contoh supaya nanti kalian lebih jelas lagi. Sebelumnya kita cermati PowerPoint yang telah Ibu kirimkan, bagaimana langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan rasional. Nah, ini kita lihat contoh soalnya. Kita ikuti langkah-langkah yang ada pada PowerPoint itu. Yang pertama, ruas kanan pertidaksamaan diubah menjadi sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat di ruas kanan ini ada angka 2. Jadi angka 2 ini kita pindah ke ruas kiri. Di penyelesaiannya. X kuadrat min 20 X plus 2. Ini positif pindah ke kiri jadi negatif. Untuk tandanya tetap kurang dari sama dengan. Nah, jadi langkah pertama sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua berikutnya, nyatakan ruas kiri menjadi bentuk pecahan atau rasional. Nah, kalau kita lihat di sini yang ruas kiri itu masih memuat bilangan bulat. Jadi bilangan bulat ini kita nyatakan dalam pecahan juga, sehingga secara tidak langsung kita samakan penyebutnya. Kita jadikan satu penyebut menjadi X kuadrat min 20 dikurangi 2 kali X plus 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, kemudian langkah berikutnya kita sederhanakan menjadi X kuadrat ini dikalikan min 2X ini min 4 dengan min 20 jadinya min 24 per X plus 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini langkah kedua sampai sini. Kemudian berikutnya langkah yang ketiga, tentukan nilai-nilai pembuat 0 pada pembilang dan penyebut. Jadi pembilangnya itu yang atas ini, kemudian penyebutnya yang bawah sini. Sehingga untuk pembilang kita dapatkan X kuadrat min 2X min 24 sama dengan 0. Nah, minggu yang lalu kalian sudah mempelajari mengenai persamaan kuadrat. Nah, ini kita selesaikan persamaan kuadrat ini, terserah menggunakan 4 cara yang sudah kalian pilih. Boleh cara apa aja. Di sini Ibu akan menggunakan cara yang kedua, yaitu memfaktorkan ya. Jadi kita faktorkan, kita cari faktor dari min 24 yang hasil jumlahnya min 2. Faktor dari min 24 min 6 dengan plus 4. Nah, jadi kita dapatkan X min 6 sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0. Jadi X nya 6 atau X nya sama dengan 4. Kemudian untuk penyebut hati-hati untuk penyebut di sini. Pada apresiasi tadi sudah disampaikan bahwa untuk penyebut itu tidak boleh sama dengan 0, karena kalau sama dengan 0 di sini tidak didefinisikan. Sehingga di sini kita dapatkan untuk penyebutnya X plus 2 tidak boleh sama dengan 0, atau artinya X tidak sama dengan min 2. Nah, ini yang harus kalian cermati mengenai syarat pembilang dan penyebut. Nah, berikutnya langkah yang keempat,
menentukan nilai yang membuat ruas kiri terdefinisi dalam kurung penyebut tidak sama dengan 0. Ini sudah di sini ya. Yang keempat, berarti sudah. Yang kelima, letakkan pembuat 0 pada garis bilangan. Kemudian tentukan tanda setiap intervalnya. Jadi misalnya dari sini kita buat garis bilangan. Ini untuk membilang. X-nya min 4 dan X-nya 6. Misalnya di sini min 4. Sini 6. Agak diberi jarak sebentar. Nah, sebelum menentukan tanda pada setiap intervalnya, kalian harus mengingat prinsip pembagian pada bilangan. Jadi untuk bilangan rasional di sini akan bernilai negatif jika pada pembilang itu bernilai positif, pada penyebut bernilai negatif, atau sebaliknya pada pembilang bernilai negatif, pada penyebut bernilai positif. Nah, misalnya di sini saya ambil yang pertama untuk pembilangnya di sini bernilai positif. Nah, sehingga kita gunakan yang ini, kita substitusikan nilai, kita pilih nilai X di antara tiga ini. Yang mudah itu X-nya sama dengan 0 ya, supaya nanti kalian menghitungnya tidak kesulitan. Nah, sekarang kita substitusikan di sini 0 dikurangi 6 itu min 6. Kita ambil tandanya negatif. Kemudian 0 ditambah 4 hasilnya 4. Kita ambil tandanya positif. Sehingga negatif kali positif hasilnya negatif. Sehingga untuk daerah yang dilewati X sama dengan 0 itu bernilai negatif. X sama dengan 0 di sini letaknya. Jadi di sini bernilai negatif. Nah, setelah melewati pembuat 0, tandanya dia akan selalu berubah. Sehingga setelah melewati negatif 4, dia jadi positif. Begitu juga setelah melewati 6, tandanya positif. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini tandanya kurang dari sama dengan. Karena ada tanda sama dengan, berarti ini bisa dihitamkan harusnya ya, tapi karena kapur ini jadi diputihkan. Nah, ini untuk pembilang. Sekarang untuk penyebut kita buat garis bilangan juga di sini. Kita letakkan X sama dengan min 2. Kita tahu min 2 itu antara min 4 dan 6. Misalnya saya ambil di sini. Ini min 2. Nah, karena di sini min 2 tidak ikut, maka di sini dibuat lingkaran aja, tidak ditambahkan. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan tanda positif negatifnya? Nah, untuk menentukan tanda positif negatifnya, kita ambil yang sebelah kanan, tadi kita contohkan nilai X sama dengan 0. Nah, kalau kita masukkan di sini 0, 0 ditambah 2, 2. Sehingga hasilnya positif. Nah, setelah melewati batas min 2 membuat 0, tanda berubah. Nah, sekarang baru langkah yang terakhir, yang ke-6, menentukan interval yang memenuhi pertidaksamaan. Nah, jadi 2 ini kita gabungkan jadi 1 dalam garis bilangan. Kita kosongkan di sini, ini min 4. Sini min 2, sini 6. Nah, kemudian untuk hasil akhirnya kita gunakan prinsip pembagian ya, yang pada pembilang nanti dibagi penyebut. Nah, sehingga kita lihat ini misalnya tadi pembatasnya yang dihitamkan, ini yang tidak dihitamkan, terus yang ini dihitamkan. Nah, untuk yang kurang dari negatif 4 yang sebelah kiri, ini pembilang yang menyebut positif bagi negatif itu negatif, sehingga hasilnya di sini tandanya negatif. Terus berikutnya antara min 4 sampai min 2, negatif bagi negatif, hasilnya positif. Berikutnya dari min 2 sampai 6,
Negatif bagi positif, negatif. Yang terakhir, positif bagi positif itu positif. Nah, jadi kalau kita lihat ini daerahnya menjadi terbagi 4 bagian. Nah, karena dari soal yang dikehendaki itu adalah kurang dari sama dengan, maka yang dipakai itu adalah tanda yang negatif. Sehingga yang kita ambil yang ini. Nah, jadi yang negatif, kalau seandainya nanti soalnya yang diminta positif lebih besar daripada 2, berarti diambil yang positif ya sebaliknya. Nah, sekarang bagaimana himpunan penyelesaiannya? Karena di sini yang diminta himpunan penyelesaiannya. Sudah, sekarang kita tentukan himpunan penyelesaian dengan melihat garis bilangan yang terakhir ini. Jadi kita tahu bahwa dalam himpunan penyelesaian kita harus menyatakannya dalam notasi hubungan ya. Jadi kita tuliskan artinya menggunakan tanda kurung perawal, jangan lupa ya, karena sering saya lihat itu tidak dibedakan tanda kurungnya, padahal dalam matematika setiap notasi itu mempunyai arti tersendiri ya. Nah, kemudian karena di sini variabelnya X, jadi kita pilih variabelnya X, himpunan semua X, di mana X-nya kurang ke arah ke kiri itu kurang ya. X kurang dari min 4. Nah, karena di sini dalam soal ada menggunakan tanda sama dengan, maka di sini juga menggunakan sama dengan karena intervalnya berupa interval tertutup. Atau yang kedua, X-nya antara min 2 sampai 6. Nah, karena min 2 ini interval terbuka, karena tadi sudah dikatakan kalau penyebutnya tidak sama dengan 0, itu baru tidak terdefinisi ya. Sehingga min 2-nya tidak ikut tandanya, tidak menggunakan sama dengan. Nah, sedangkan yang 6 karena interval tertutup, jadi menggunakan tanda sama dengan. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan pada contoh, di mana X kuadrat min 20 per X plus 2 kurang dari sama dengan 2. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Bagi yang belum jelas, silakan nanti bertanya di WA, bisa melalui WA grup ya. Kalau dari contoh ini tidak ada, atau mungkin di antara kalian ada yang menemukan kesulitan dalam pemahaman. Tadi kalian sudah mempelajari mengenai contoh pertidaksamaan rasional ya. Nah, supaya kalian lebih menguasai lagi, silakan kalian lanjutkan untuk membuka kembali slide PowerPoint pada slide yang ke-16 ya, sebagai petunjuk di situ nanti kalian coba soal latihannya. Setelah itu jangan lupa kamu kerjakan post test yang ada pada Google Classroom mengenai tugasnya untuk hari ini. Saya rasa cukup sekian. Sampai jumpa lagi untuk pembelajaran berikutnya.